Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Hadiansyah dari Teknik Industri akan menjelaskan tentang pemodelan dengan menggunakan aplikasi ProModel. Pertamanya, saya melakukan uji kecocokan data distribusi dari proses waktu produksi dengan menggunakan metode StartFit. Langkah pertama yaitu buka aplikasi ProModel, kemudian bikin project baru. Untuk namanya saya di sini bikin UAS pemodelan dan simulasi sistem. Sedangkan untuk grafik library-nya saya memilih yang tipe student. Lalu untuk distance-nya diganti meter dan oke. Menu StartFit ada di menu tools. Tampilan awalnya begini, terus ada data yang mau diuji, dilakukan copy, terus dipastikan ke StartFit tadi. Pilih fit, setup, terus select all untuk pemilihan nilai distribusinya, terus fit lagi, lalu di auto fit dan di unbound. Maka akan muncul hasil seperti ini. Hasilnya untuk sementara saya copy ke Word terlebih dahulu. Kemudian lakukan cara yang sama untuk kolom ke-2 sampai kolom ke-4. Jadi nanti akhirnya ada 4 data. Caranya sama, sampelnya di paste, select all, terus di auto fit. Untuk sementara saya paste ke Word. Ini untuk yang kolom 1B. Selanjutnya yaitu proses ProModelnya, pembikinan model. Pertama ke bikin build location sesuai data tabel yang sudah ditentukan. Ada 5 komponen mesin. Komponen pertama itu ini yaitu gudang bahan baku. Cara dengan mengklik gambar yang diinginkan, terus ke drag ke layout, mengatur posisi sama kebesarannya sesuai dengan yang kita inginkan. Terus namanya bisa diganti dengan sesuai yang kita inginkan. Untuk yang pertama ini yaitu gudang bahan baku. Ukurannya bisa di-adjust sesuai dengan keinginan kita. Untuk berikutnya tinggal di enter, terus pilih gambar yang diinginkan, drag di layoutnya, lalu tinggal atur ukuran dan posisinya dan ganti namanya. Terus ini nama berikutnya, ketiga, klik lagi gambar yang diinginkan, terus di drag di halaman layoutnya, atur ukurannya dan posisinya, terus ganti nama sampai ke 5 komponen. Setelah semua komponen bikin,
Terus ini yaitu menambahkan komponen untuk penghitungan jumlah produksi nantinya pas di proses akhir. Sama ini menambahkan nama bagiannya, keterangan namanya. Dilakukan juga untuk ke semua komponen. Berikutnya sesuai data, isinya sesuai dengan data yang diinginkan. Kapasitasnya diganti dengan INF atau infinite. Selanjutnya untuk mengisi data entitas. Pertama yaitu entitas bahan baku. Gambarnya bisa dipilih, terus diisi nama sesuai diinginkan. Terus ini juga bisa diedit warna, penggantian warna, sama penggantian ukuran dimensinya. Selanjutnya yang bisa tekan enter, pilih gambar, ganti nama. Ini yang kedua, gear setengah jadi. Atur dimensinya lagi dan pergantian warna. Terus untuk speednya bisa diganti sesuai dengan data yang diinginkan. Berikutnya yaitu komponen gear. Dengan speed yang sama, yaitu 55 mpm. Setelah semuanya selesai, lanjut dengan buat pengisian data path network atau jalur lintasan. Sama nama yang bisa diganti. Ini pertama yaitu jalur A. Terus tinggal nge-drag layoutnya, satu klik pertama dan arahkan ke tujuannya, lalu double klik untuk mengakhiri jalurnya.
Terus untuk interface-nya bisa ditambahkan. Yang pertama itu N1, lokasinya itu gudang bahan baku. Yang kedua ada N2 dengan lokasi mesin bubut. Data ini sesuai dengan tabel yang sudah disediakan. Dilanjut dengan jalur kedua, itu jalur B, sama di drag di titik awal mula, terus di double klik pada tujuan akhirnya, lokasi akhir. Untuk garisnya bisa kita visible sehingga nanti pas di simulasi jalan tidak terlihat dan tidak mengganggu. Interface juga dilakukan kepada semua komponen jalur, yaitu jalur A, B, C, dan D sesuai dengan lokasi data pertama dan tujuan akhirnya. Setelah data entitas jalur lintasan sesuai lagi dengan tabel yang disediakan sudah sesuai, maka dilanjut ke pengisian data berikutnya, yaitu research. Ini tabel sumber daya atau research. Untuk pengisian resource sendiri sama dengan entitas, dengan pilih gambar yang diinginkan. Kesalahan. Klik gambar, terus di add ke layoutnya. Pertama ngatur dimensi dahulu, oke, terus di add ke layoutnya dan diletakkan di posisi dia berada sesuai dengan tabelnya. Pertama ini yaitu petugas gudang, berarti posisinya yaitu di gudang bahan baku. Untuk yang kedua yaitu bias sama, klik gambarnya, terus ganti namanya, yaitu yang kedua ini operator bubut. Bisa edit dimensinya. Oke, lalu di add ke layoutnya. Untuk semua data research dilakukan kepada setiap komponen mesin sampai mesin finishing.
Terus ini dilakukan penggantian sesuai dengan tabel yang sudah ditentukan di awal, data yang sudah ditentukan. Spek yang pertama, petugas gudang yaitu berada di pada jalur A. Terus speednya saya ganti 55 sesuai dengan yang speed pergerakan entitasnya. Begitu juga untuk operator kubot berada pada jalur B, sedangkan operator milling pada jalur C. Dan operator finishing betul berada pada jalur D. Sudah selesai, dicek selanjutnya yaitu arrival, yaitu waktu kedatangan. Sesuai dengan tabel lagi, data kedatangan ada 3 komponen. Pertama, klik bahan baku, terus diklik bahan baku, terus di drag di posisi yang ditentukan lokasinya, yaitu gudang bahan baku. Untuk bahan baku, kuantitinya diatur. Untuk data saya yaitu sebanyak 535 unit. Terus itu juga diganti dengan 1 sesuai dengan data yang ditentukan di awal. Yang kedua itu setengah jadi, klik setengah jadi, terus di drag di lokasi yang ditentukan, yaitu mesin milling. Kuantitasnya diganti 0, ukurannya 1, frekuensinya 0. Selanjutnya yaitu komponen gear, diklik terus di drag di pos lokasinya, yaitu mesin finishing. Kuantitinya 0, ukurannya 1, frekuensinya 0. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian data processing. Disesuaikan lagi dengan data yang ditentukan, yaitu tabel 8 data processing. Ada 5 komponen. Pertama, untuk itu ke bahan baku, lokasinya yaitu gudang bahan baku, diarahkan ke tujuan, terus di double klik untuk menghentikan proses panahnya. Dan dicek output dan destinasinya. Lanjutkan, yaitu masih bahan baku, diklik terus di drag di lokasinya, terus diarahkan ke tujuan, double klik untuk mengakhiri panahnya. Terus ini untuk yang terakhir, yaitu komponen gear sebagai penutup, klik di tujuan akhir, terus diarahkan kursornya ke rotate to exit, sehingga nanti destinasinya akan berubah jadi exit.
Untuk column operation diisikan data dari StatFit tadi sesuai dengan kolomnya. Untuk 1A yaitu saya di sini ngambil data yang distribution normal semuanya dengan cara di copy, terus yang normal itu dihapus, dijadikan singkat inisial N saja dan ditambahkan kata weight di depannya, yaitu weight and angka data sesuai dengan StatFit tadi. Berikutnya juga pada itu mesin milling juga perlakuan yang sama, weight N, terus dimasukkan data angka yang didapat dari StatFit tadi. Selanjutnya yaitu yang pada mesin finishing, sama weight N dalam kurung, terus di paste angka yang dapat dari. Yang untuk 1C ini saya ngambil normal karena biar disamakan dengan semua data distribusinya jadi setara. Sudah semua mungkin dapat dicek kembali sesuai dengan apakah sudah selesai, masih ada yang kurang apa tidak. Setelah itu dilanjut dengan run simulation. Ini terlihat jalannya proses, dan itu bisa diatur dengan kecepatannya, bisa diatur lambat atau cepat. Ini saya menggunakan kecepatan maksimal, dan ini yaitu waktu proses produksinya sudah berjalan. Ini total waktu akhirnya itu 14 jam 86 menit. Ini berikutnya diminta untuk menampilkan reportnya. Untuk operasi sendiri ada 4 komponen utama, yaitu yang pertama ada entity, scoreboard, sama resource test, sama multiple capacity location stats. Pertama yaitu entity stats. Ini maksudnya yaitu WK-nya komponen gear berjalan sebanyak 95%. Selanjutnya yaitu scoreboard. Total exit itu komponen gear sebanyak 535 dengan waktu rata-rata dalam sistem itu 435,89 menit. Terus waktu rata-rata dalam operation itu per unitnya itu 20 menit. Selanjutnya resource touch, tugas gudang, ada operator bobot, milling, sama finishing. Ada presentasi kerjanya sendiri, beda-beda sesuai dengan yang ditampilkan. Ini multiple capacity location stats. Udah bahan baku, udah kekosongan, mesin milling 2%, mesin finishing 2%, mesin PC 8%. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.